Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fatmawati. Saya mahasiswi UIN Intan Lampung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang skema zakat, akad, syarat sahnya sholat, dan hadis yang berhubungan dengan ekonomi Islam. Dan akan saya jelaskan melalui PPT yang sudah saya ringkas dan akan saya tampilkan di dalam video ini. Materi yang pertama adalah tentang zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia bisa kita lihat di dalam slide yang sudah saya tampilkan. Pengertian zakat. Zakat adalah penyerahan atau penunaian hak yang wajib yang terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang yang berhak. Macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nishab. Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi. Materi selanjutnya adalah tentang akad. Akad merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Pada dasarnya, akad dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul. Dengan demikian, ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Bentuk-bentuk akad. Jual beli, al-bai. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan atau kesepakatan antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara. Selanjutnya ada pinjam mengganti atau al-qard. Al-qard adalah pemberian harta kepada orang yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya ada sewa menyewa atau al-ijarah. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa, dan lain-lain. Selanjutnya ada persekutuan atau al-syirkah. Al-syirkah merupakan suatu ungkapan tentang akad atau perjanjian antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan. Selanjutnya ada penitipan atau al-wadi'ah. Al-wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Selanjutnya ada bagi hasil atau al-mudarobah. Al-mudarobah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal yang menyediakan seluruh modal atau 100%, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau mudarib. Keuntungan usaha yang didapat dari akad mudarobah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk nisbah atau presentasi. Selanjutnya ada pemberian kuasa atau al-wakalah. Al-wakalah berarti mewakilkan atau menyerahkan sesuatu pekerjaan atau urusan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan dalam masalah dan waktu yang tertentu. Selanjutnya adalah penanggungan al-kafalah. Al-kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Selanjutnya ada gadai atau aran. Aran merupakan menahan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesuai tebusan. Selanjutnya ada pemindahan utang atau al-hiwalah. Al-hiwalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang memindahkan al-muhil
kepada tanggungan yang dipindahi hutang atau muhal ala. Materi selanjutnya adalah sholat. Pengertian sholat. Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa sholat adalah suatu ibadah kepada Tuhan berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarak dan rukun yang telah ditentukan syarak, berupa penyerahan diri secara lahir batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka ibadah dan memohon ridhonya. Dalil-dalil yang mewajibkan sholat. Sholat merupakan salah satu kewajiban yang menduduki kedua setelah syahadat dan rukun Islam, sehingga di dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali dijelaskan mengenai kewajiban untuk mengerjakan sholat. Di antara dalil Al-Quran yang menjelaskan mengenai kewajiban sholat adalah firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Hadis yang menjelaskan tentang kewajiban sholat. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu terdiri atas 5 rukun, mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim dalam Nailul Authar, Juz 1, halaman 333. Syarat-syarat sahnya sholat. Para ulama membagi syarat sholat menjadi 2 macam. Pertama syarat wajib dan yang kedua syarat sah. Syarat wajib adalah syarat yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan sholat. Sedangkan syarat sah adalah syarat yang menjadikan sholat seseorang diterima secara syarak, di samping adanya kriteria lain seperti rukun. Syarat wajib sholat yang pertama adalah Islam, kedua balik, ketiga berakal. Syarat sah sholat, yang pertama mengetahui masuk sholat, suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci badan, pakaian dan tempat dari najis hakiki, menutup aurat, menghadap kiblat, niat. Cara mengerjakan sholat bisa kita lihat di dalam slide yang sudah saya tampilkan dalam video ini. Rukun sholat bisa kita lihat di dalam slide yang sudah saya masukkan di dalam video ini. Hal-hal yang membatalkan sholat pun sudah ada tertera di dalam slide di dalam video. Sunnah dan makruh dalam melakukan sholat, makruh sholat, perbedaan laki-laki dan perempuan dalam sholat.